السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, kita sering keceplosan, dan keceplosan ini jadi bumerang. Kita banyak diserang oleh ahlul bidah. Pokoknya kalau Rasul tidak pernah melaksanakan berarti bid'ah. Pokoknya ibadah kalau Rasul nggak pernah melakukan berarti bid'ah. Betul nggak, Bu? Hah? Betul? Lah, salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan Rasul pernah. Rasul salat berjamaah tarawih cuma 2 malam, 3 malam, ya, dalam sekali Ramadan itu, ya. Rasul pernah sholat rapat-rapat, ya. Beliau sholat rapat bahunya dengan Abu Bakar, mata kakinya dengan Umar. Belum pernah kan? Orang beliau belum pernah jadi makmum, gitu. Rasul pernah puasa 9 Muharram, Tasu'an? Nah, belum kan? Nah, maka keceplosan ini, hati-hati. Pokoknya kalau Rasulullah nggak pernah melakukan, berarti ibadah itu bid'ah. Nanti dulu. Ada ibadah-ibadah yang Nabi belum pernah melakukan seumur-umur sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat kan beliau belum pernah melaksanakan puasa Tasu'a. Tapi apakah bid'ah? Enggak. Di sini kita hati-hati. Ini yang akan kita bahas pagi ini, insyaallah. Agar sekali lagi kita jangan diserang, ya, karena keceplosan itu tadi. Ingat, sunnah itu bukan cuman perbuatan Nabi. Sunnah itu bukan cuman perbuatan Nabi. Masih ada 3 lagi. Apa? Sunnah itu bukan cuman contoh dari Nabi, bukan cuman perbuatan Nabi. Masih ada 3 lagi. Apa? Selain perbuatan Nabi. Ucapan Nabi qauliyah. Perbuatan Nabi fi'liyah kan? Ucapan Nabi qauliyah. Betul Nabi belum pernah melakukan, tapi Nabi mengucapkan. Gitu. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Ada beberapa yang beliau tidak pernah lakukan, tapi beliau mengucapkan. Inilah sunnah. Kita tidak dapati bahwa Nabi itu puasa Daud. Nggak ada riwayat Nabi selama 23 tahun, atau ambillah 10 tahun terakhir, ya. 10 terakhir beliau jadi Nabi, beliau selalu Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, Ahad puasa, Senin enggak, Selasa puasa, Rabu enggak, terus sampai beliau wafat. Betul? Tidak. Enggak ada riwayat Nabi itu puasa selang-seling seperti itu. Puasa apa istilahnya? Tapi puasa Daud. Tapi puasa Nabi Daud itu sunnah apa tidak? Sunnah apa bid'ah?
sunnah, padahal Nabi nggak pernah melakukan. Tapi Nabi mensabdakan, mengucapkan, menyatakan bahwa sebaik-baik solat adalah solat malam ya. Sebaik-baik solat malam adalah solatnya Nabi Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Ucapan Nabi SAW, mau beliau lakukan atau enggak bukan urusan kita. Orang beliau sudah mengucapkan, ya kan? Beliau sudah mengucapkan. Ucapkanlah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya. Sering baca doa itu enggak, Bu? Tahu artinya ya? Doa yang bagus sekali, mendoakan ampun untuk kedua orang tua. Nabi pernah nggak baca itu? Nabi pernah nggak baca itu? Rabbighfirli wali walidayya. Pernah nggak Nabi baca itu? Nggak pernah. Nggak pernah berdosa kalau beliau baca itu, kan? Kan kedua orang tua beliau kafir, termasuk Nabi Ibrahim, nggak pernah membaca itu. Ya, ini agar ibu terbuka mata. Oh iya, ada sunnah, tapi Nabi belum pernah lakukan, gitu ya. Nanti sebaliknya, ada yang Nabi lakukan tapi bukan sunnah. Itu pembahasan selanjutnya ya. Kita buka dengan yang 4 ini dulu. Sunnah Nabi itu meliputi apa tadi? Perbuatan Nabi, kemudian ucapan Nabi, kemudian yang ketiga ada fi'liyah, ada qauliyah, yang ketiga takririyah. Takririyah. Apa takririyah? Diamnya Nabi terhadap sesuatu yang ada di depan beliau. Beliau diam. Maksudnya diam, tidak menyalahkan, gitu. Di hadapan beliau, para sahabat itu mengatakan khairun nas ba'da nabiyihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya di umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kata-kata itu beredar di tengah-tengah sahabat. Nabi tahu, Nabi dengar, Nabi diam. Berarti itu benar. Kalau tidak benar, nggak mungkin Nabi diam. Dosa besar bagi Nabi ketika ada kesalahan kok beliau diam saja. Walaupun beliau nggak mengatakan sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Tapi dengan beredarnya kalimat itu di tengah-tengah para sahabat, khairun nasi ba'da nabiyhim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, dan Nabi dengar, Nabi diam, berarti itu takrir Nabi, diamnya Nabi. Ya. Termasuk ketika Abu Bakrah belum sampai saf salat berjamaah, mungkin masih 2 atau 3 langkah lagi baru sampai saf, tapi Abu Bakrah langsung ruku karena Rasul dan para sahabat sedang ruku. Sambil ruku, sambil berjalan 2 langkah 3 langkah ke saf terakhir itu. Itu ruku pertama ya, ruku pertama. Kemudian Rasul dan para sahabat salam, Abu Bakrah bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah ikut salam. Abu Bakrah ikut salam. Nabi tahu apa tidak, Bu? Nabi kan menghadap kiblat, tapi beliau lihat makmum belakang beliau, bisa nggak? Bisa. Khusus mukjizat Nabi. Nabi bisa melihat para makmum dari punggung beliau. Walaupun beliau membelakangi makmum, tapi beliau tahu. Ya, ada yang begini, ada yang begini. Termasuk Abu Bakrah ini. Beliau tahu.
Dan Nabi diam. Nabi diam. Nabi tidak mengatakan, wahai Abu Bakrah, tambah 1 rakaat. Engkau masih kurang 1 rakaat. Nabi diam saja. Nabi nggak bilang seperti itu. Lihat, banyak dari kita, jangankan ikut ruku, berdiri saja, kalau nggak baca Al-Fatihah, dikiranya belum dapat 1 rakaat. Ini Abu Bakrah, buru-buru Al-Fatihah. Ya, udah ruku. Imam sudah ruku, tentu langsung ikut ruku dengan mengangkat tangan, ya, tetap takbir tanpa sedekap. Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak disuruh nambah 1 rakaat. Nah, ini apa? Takrir. Takrir. Berarti yang benar, barang siapa yang mendapati imam sedang ruku, dia sudah dapat 1 rakaat. Enggak perlu nambah, kecuali sudah i'tidal, apalagi sujud. Segera ikuti sujud, tapi nanti tambah 1 rakaat lagi. Ya. Nah, ini contoh takririyah, banyak sekali. Ini sekedar contoh saja. Termasuk ketika Khalid bin Walid dan beberapa sahabat begitu lahapnya makan daging dog. Nabi ada di situ. Nabi jangankan makan, nyolek aja enggak. Beliau enggak mau. Mungkin apa? Ya pokoknya beliau enggak mau lah, ya. Apakah dengan beliau tidak mau berarti daging dog itu haram? Jawabnya halal. Kalau haram, pasti Nabi melarang. Nggak mungkin Nabi diam, para sahabat memakan makanan yang haram. Dob sering diterjemahkan dengan biawak, tapi ada perbedaan antara dob dengan biawak. Saya kira tidak sama persis. Bahwa mirip-mirip bentuknya, iya, tapi dob itu mempunyai lubang yang sangat dalam, ya, dan dia makan dedaunan, ranting pepohonan. Kalau biawak kan makan ikan, makan daging, ya kan? Nah, berarti kan beda. Ya, ini sekedar pembukaan bagi ibu bahwa jangan sampai keceplosan, jangan sampai salah ngomong. Pokoknya ibadah yang Nabi belum pernah lakukan namanya bid'ah. Nanti dulu. Walaupun memang nggak banyak, tapi ada ibadah-ibadah yang Nabi belum pernah lakukan, tapi itu tidak bid'ah, tapi itu sunnah. Nah, termasuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kan Nabi tidak lakukan. Tapi apakah bid'ah? Tidak, kan? Ya, sekarang pembahasan selanjutnya, sunnah. Tapi Nabi tidak pernah melakukan. Kebalik ya. Kalau tadi Nabi lakukan tapi tidak sunnah, ya. Nabi nggak lakukan justru malah sunnah. Kita selesaikan dulu, kan ada 4 ya. Qauliyah, fi'liyah, takririyah, satu lagi. Yang terakhir, yang keempat. Sunnah Nabi ada 4 macam. Ada fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada qauliyah, ucapan Nabi. Ada takririyah, diamnya Nabi, membiarkan sesuatu yang benar walaupun beliau tidak mengucapkan apa-apa. Yang terakhir, Hammiyah pakai ha, bukan ha. Ha mim ya tak marbutoh. Hammiyah. Apa hamma yahimmu? Cita-cita, keinginan beliau, dan itu ibadah, tapi belum kesampaian. Beliau belum lakukan, keburu wafat. Apa contoh? Tadi puasa Tasu'ah tadi. Jadi selama ini beliau puasa 10 Muharram.
Apa istilahnya, Bu? Puasa apa? Kalau 9 Dzulhijjah kan puasa Arafah, ya kan? Puasa Tarwiyah nggak ada, hadisnya maudhu. 8 Dzulhijjah Tarwiyah itu. Kalau 10 Muharram, Asyura. Kalau 9 Muharram, Tasu'ah, ya. Dan puasa 10 Muharram itu wajib. Puasa 10 Muharram wajib. Sebelum diturunkannya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ya. Wajib itu. Puasa 10 Muharram. Dan itu sebaik-baik puasa. Di antara Senin Kemis 3 hari setiap bulan, 6 hari di bulan Syawal, puasa Tasu'ah, puasa Asyura, puasa Sya'ban, yang terbaik puasa Asyura. Ya. Sebaik-baik salat sunat setelah 5 waktu adalah qiyamul lail, salat malam, tahajud plus witir. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah Asyura. Ya, biasa beliau puasa Asyura. Tiba-tiba kaum muslimin memberi kabar kepada beliau bahwa orang-orang Yahudi puasa juga nih Asyura ini. Nah, kita tahu Nabi paling nggak suka sama dengan Yahudi Nasrani. Semangat beliau luar biasa menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Maka ketika beliau diperintahkan oleh Allah salat menghadap Masjidil Aqsa, beliau sedih, gundah, gelisah. Maunya beliau menghadap ke Masjidil Haram. Ya, akhirnya keinginan beliau diijabah oleh Allah. Allah perintahkan fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Mulai sekarang hadapkan wajahmu ketika salat ke arah Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa lagi. Karena memang beliau gak suka sama dengan Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai kepada penampilan. Kan awal mula beliau hijrah ke Madinah, beliau rambutnya belah tengah. Begitu melihat orang-orang Yahudi di Madinah nyisirnya belah tengah, beliau ganti belah pinggir. Pokoknya beliau paling gak suka sama dengan Yahudi dan Nasrani. Hari ini umatnya luar biasa. Begitu bangganya, begitu semangatnya membebek Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, ini pembahasan lain ya, bahwa ada puluhan kelakuan Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin hari ini. Mungkin hampir 100. Ya, mungkin lebih. Ini luar biasa. Nah, ketika Nabi diberitahu bahwa orang-orang Yahudi juga puasa Asyura ini 10 Muharram, Nabi langsung bilang, gimana Bu? Mulai tahun depan kita puasa tanggal 9-nya juga. Apa istilah tadi? Tanggal 9? Tasu'ah. Mulai tahun depan kita puasa tanggal 9-nya juga Tasu'ah. Belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Beliau wafat tercatat karena ketika beliau wafat kan semua orang tahu beliau manusia termulia, beliau nabi terakhir, nggak mungkin ada nabi lagi setelah beliau. Beliau manusia yang pertama kali masuk surga, para sahabat tahu semua. Maka ketika beliau wafat dicatat, diingat-ingat bahwa ini tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal. Ya. Adapun kapan beliau lahir nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, kapan beliau lahir nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu kalau bayi ini yang dikasih nama Muhammad ini akan menjadi manusia agung, manusia termulia di muka bumi, manusia yang diharamkan surga dimasukin oleh siapapun sebelum beliau masuk. Bahkan beliau yang diberi kehormatan untuk membuka gerbang surga, nggak ada yang tahu, masih bayi baru lahir. Maka nggak dicatat. Tidak seperti hari ini ada akte segala macam, ya kan?
Maka berselisih para ulama tanggal berapa beliau lahir. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di luar Rabiul Awal, bahkan 12 Rabiul Awal. Itu pendapat yang paling lemah. Bagaimana memperingati kelahiran beliau sementara beliau lahir tanggal berapa belum jelas. Seandainya hari kelahiran beliau perlu diperingati, tentu Allah sudah kasih tahu lewat lisan beliau. Apa salahnya beliau mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, catat aku lahir 12 Rabiul Awal. Enggak ada Nabi mengatakan seperti itu. Artinya hari kelahiran beliau enggak ada apa-apanya. Hari kelahiran beliau enggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu 1 Syawal, itu ada apa-apanya. Kemudian 10 Dzulhijjah, itu ada apa-apanya. Ada sholat 2 rakaat, kemudian ada khutbah 1 kali, bukan 2 kali. Harus makan-makan, haram berpuasa, karena memang hari raya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa tadi? Yang terakhir, yang keempat, hamiyah. Keinginan beliau yang belum terlaksana. Apakah sunnah? Ya sunnah. Sunnah. Pernah juga beliau berkata kepada Aisyah, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah baru keluar dari kejahiliahan, aku akan rombak Ka'bah ini. Karena rombak Ka'bah sekarang ini berbeda dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dulu. Aku akan rubah pintu masuk dengan pintu keluar beda. Ini sebelah sini, ini sebelah sini. Hijr Ismail aku tinggikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini diucapkan oleh Nabi, didengar oleh Aisyah. Tapi sampai beliau wafat belum dirombak. Belum dirombak. Akhirnya dirombak oleh keponakan Aisyah bernama Abdullah bin Zubair. Ketika beliau menguasai Mekah, persis seperti yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak lama Abdullah bin Zubair dengar kisah Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, ya, cucunya Abu Bakar. Zubair bin Awam kan nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Berarti ini cucunya Abu Bakar. Dibunuh oleh seorang manusia yang sangat kejam bernama Hajjaj bin Yusuf. Oleh Hajjaj bin Yusuf, bangunan Ka'bah yang sudah dirombak oleh Abdullah bin Zubair persis seperti keinginan Nabi dikembalikan lagi seperti semula. Ini sekedar contoh bahwa ada keinginan Nabi dan itu sunnah, tapi Nabi belum pernah melakukan. Ya, maka sekali lagi jangan sampai kita keceplosan. Pokoknya kalau Nabi belum pernah mengamalkan, itu namanya bid'ah. Ini tidak tepat. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi, ibadah Nabi, tapi bukan sunnah. Aneh ya, Nabi melakukan ibadah tapi itu bukan sunnah, nggak boleh kita ikuti. Apa ada? Ada. Ya yang gampang saja, istri Nabi berapa? Ya kan? Yang gampang saja, istri Nabi 11. Yang satu meninggal, yang satu lagi dicerai. Ketika beliau wafat, tinggal 9. Dan 9 itu bersamaan, digilir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah hari ini seorang laki-laki punya istri 9? Jangankan 9, 5 tidak boleh. Maksimal 4. Ya. Nah, ini kan bukti bahwa tidak semua perbuatan Nabi itu menjadi sunnah. Walaupun sekali lagi tidak banyak. Ya. Insyaallah ibu pernah dengar kisah di mana Nabi sedang berjalan melewati 2 kuburan, dan kuburan ini kuburan tua. Artinya bukan kuburan di zaman sahabat,
bukan kuburan sahabat ya. Entah kuburan berapa ratus tahun yang lalu. Tiba-tiba Nabi diam dan Nabi mengatakan dua kuburan ini sedang disiksa. Mayat yang ada di kuburan ini sedang disiksa. Lalu Nabi minta dicarikan pelepah kurma yang masih basah. Setelah pelepah kurma itu sampai ke beliau, beliau patahkan jadi dua, ditaruh satu-satu, sambil mengatakan, selagi pelepah kurma ini masih basah, belum kering, Allah akan peringan siksa untuk dua mayat ini. Dua mayat ini, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan karena namimah, biasa perempuan ngomong sini sampaikan sono, akhirnya jadi berantem, dengar kabar sini sampaikan sana. Kenapa tidak cukup disembunyikan oleh dirinya? Kenapa mesti sampaikan kepada yang lain? Itu yang banyak menyebabkan siksa kubur. Yang satu laki-laki, yang satu mayat laki-laki yang disiksa itu karena apa? Kata Nabi, la yastanji min baulihi, karena sering kencing tidak cebok. Gara-gara hal yang kecil, kencing tidak cebok, hal ini kecil di mata manusia, tapi itulah menyebabkan siksa kubur. Ya, selagi pelepah kurma ini masih basah, Allah akan memperingan siksa kubur. Ini perbuatan Nabi. Apakah ini sunnah? Yang paling tahu bahwa itu sunnah atau bukan siapa, Bu? Tentu para sahabat. Yang paling semangat mengamalkan sunnah Nabi. Lihat para sahabat. Nggak ada riwayat para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf membawa pelepah kurma basah, dedaunan, karangan bunga di atas kubur famili mereka masing-masing dengan harapan selagi ini masih basah maka siksa akan diperingan. Nggak ada. Nggak ada. Para sahabat faham bahwa itu khususiyah Nabi. Tangan beliau yang mulia bisa menyebabkan siksa kubur diperingan. Adapun tangan Abu Bakar enggak, tangan Umar enggak, tangan Utsman, tangan Ali enggak, apalagi tangan kita semua. Maka perbuatan Nabi itu tidak perlu dicontoh, karena itu bukan sunnah. Itu adalah apa istilahnya? Mu'jizat. Mukjizat beliau nggak boleh kita tiru. Mukjizat itu hanya dimiliki oleh seorang nabi, seorang rasul. Yang bukan nabi, yang bukan rasul, nggak mungkin dapat mukjizat. Bagaimana yang sunnah? Ya, yang diajarkan oleh beliau. Kalau mau ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, salam bagi kalian wahai penghuni kubur ini, insyaallah bikum lahikun, insyaallah kami semua pasti akan menyusul kalian. Dan inti daripada ziarah kubur apa, Bu? Inti daripada ziarah kubur adalah litudzakkirul maut, agar kita semua ingat mati. Nah, kalau cuman ingat mati, ngapain mesti ke Demak, ke Cirebon, ke Banten, ke Madura, kuburnya Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel dan seterusnya? Cari kuburan kaum muslimin terdekat. Ya boleh kuburan yang di situ ada ibu kita, ada ayah kita, ada nenek kita. Dan berziarahnya secara umum, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal qubur. Ya, agar kita ingat mati. Jadi nggak ada berkah, nggak ada berkah. Berkah tidak ada di kuburan, berkah ada di masjid, ada di rumah kita. Maka Nabi perintahkan, Nabi larang, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan, Bu, ya. Rumah ibu jangan bikin seperti kuburan. Kata Nabi, biar tidak sama dengan kuburan, maka bacalah Al-Quran.
Kalau di rumah kalian tidak dibacakan Al-Quran, sama dengan kuburan. Ini menunjukkan bahwa di kubur tidak ada baca Al-Quran. Bagaimana saudara-saudara kita datang ke kuburan membaca Al-Quran, di rumah malah jarang. Nah, ini malah keliru. Dan begitulah talbisul iblis, begitulah perbuatan syaitan, selalu membolak-balikkan. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, yang wajib dibilang haram, yang haram dibilang wajib. Itulah tipuan iblis. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ibu pernah dengar Nabi, sekarang begini, Nabi ketika lahir, Rasulullah SAW ketika lahir diakekahi apa enggak? Kira-kira ya, kira-kira Nabi ketika lahir 7 hari setelah beliau lahir diakekahi apa enggak? Ya pasti enggak. Akikah itu apa enggak ada yang tahu, ya kan? Ya kalau diadzani kan hadisnya dhaif ya. Enggak. Ya. Sama dengan sunat, beliau belum disunat ketika lahir itu, sama dengan bayi-bayi yang lain. Karena ada cerita dusta bahwa Nabi lahir itu sudah dalam keadaan dikhitan. Ya, salah. Beliau dikhitan di umur-umur khitan, ya mungkin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Rata-rata orang Mekah itu dikhitan. Ya, ini sedikit cerita tentang penduduk Mekah sebelum beliau jadi nabi. Orang-orang Mekah itu mereka pada apa? Pada menyembah Allah. Orang-orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan nenek moyangnya menyembah Allah. Tapi caranya yang salah. Menyembah Allah tapi caranya yang salah. Untuk menyembah Allah, mereka mesti lewat perantara orang-orang soleh yang sudah mati, yang diwujudkan dalam bentuk patung yang bernama Latta, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya, 300 lebih berhala-berhala di situ. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab mengaku sedang menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat? Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, dan ini diabadikan oleh Allah di surat Az-Zumar awal-awal, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Ini kata Abu Jahal, Abu Lahab. Kami tidak menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat, tidak, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka itu sebagai perantara antara kami dengan Allah. Allah terlalu bersih untuk kami dekati. Kami orang-orang kotor. Untuk mendekati Allah yang maha bersih, kami mesti lewat orang-orang bersih. Sedangkan kami kotor, maka lewat Latta, Uzza, Hubal, Manat. Persis seperti kaum kita hari ini. Kaum kita hari ini mengatakan seperti itu. Sebagian saudara kita mengatakan seperti itu. Untuk langsung pada Allah nggak bisa, harus lewat orang-orang suci. Siapa orang-orang suci? Yaitulah wali ini, wali itu, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga dan seterusnya. Persis kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab seperti itu. Nah, termasuk khitan karena penduduk Mekah itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, salah satunya khitan, sunnah. Ya, maka sekali lagi tidak benar kalau Nabi SAW begitu lahir sudah dikhitan. Bahkan ada riwayat begitu lahir langsung sujud. Ini tidak benar. Nah, beliau tidak diakekahi. Orang syariat akekah belum ada. Kalau syariat khitan kan sudah ada. Tawaf, sa'i. Jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab tidak tawaf, tidak sa'i. Mereka tawaf, sa'i. Cuman caranya salah, penuh dengan bid'ah. Tawaf, sa'i sambil pernah dengar? Sambil telanjang. Nah, itu yang disalahkan.
Ya, tawafnya benar, sa'inya benar, tapi caranya salah. Sama dengan saudara-saudara kita hari ini. Baca salawat benar, baca yasin benar. Yasin kan firman Allah, masa salah? Tahlil benar, la ilaha illallah, tapi caranya salah. Nah, Nabi membetulkan cara itu. Nah, setelah beliau jadi Nabi dan turun syariat akikah, maka beliau, beliau mengakikahi diri beliau setelah beliau jadi Nabi, jadi Rasul. Ya, berarti kan di umur berapa ini? Ya mungkin 50-an. Ya. Atau 51, 52. Pertanyaannya, apakah beliau mengakikahi diri beliau ketika sudah dewasa ini menjadi sunnah? Nah, nanti dulu. Kalau diikuti oleh para sahabat, berarti sunnah. Kalau para sahabat tidak ada yang mengikuti, berarti bukan sunnah. Itu khususiyah beliau. Seperti beliau boleh nikah lebih dari 4 tadi. Nah, ternyata tidak ada riwayat para sahabat mengikuti beliau. Nggak ada riwayat Abu Bakar atau Umar atau Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, mereka berbondong-bondong mengakikahi diri mereka sendiri ketika sudah dewasa. Nggak ada riwayat. Nah, dari sini keluar hukum bahwa mengakikahi diri sendiri, mengakikahi siapapun setelah dewasa bukan sunnah, walaupun Nabi melakukan. Ya, karena akikah sudah disabdakan oleh Nabi fi yaumis sabi'ah, pada hari ke-7, pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Misalnya lahir hari Senin, nah, hari Senin itu hari pertama, hari Selasa hari kedua, hari Rabu hari ketiga, dan seterusnya. Berarti hari ke-7-nya Ahad. Ya, ngitungnya jangan Senin ya, lahir apa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Salah itu. Jadi Seninnya dihitung. Kan Senin kan berarti hari pertama. Masa nggak dihitung? Ya. Menjelang perang Khaybar. Ini selanjutnya ya. Menjelang perang Khaybar, Nabi mengatakan, yang akan aku beri bendera, maksudnya yang akan memimpin perang Khaybar besok, adalah yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya. 3 keutamaan ya, yang akan memimpin perang Khaybar besok. 1, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan lewat tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Umar bin Khattab mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, selama ini aku belum pernah ambisi ingin jadi komandan pasukan, kecuali hari itu. Selama ini aku ya jadi prajurit saja sudah cukup, nggak ada ambisi ingin jadi panglima, kecuali hari itu. Karena Nabi mengatakan yang akan jadi panglima besok adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangannya. Maka pagi itu aku datang ke hadapan Nabi dan bersama sahabat-sahabat yang lain, berharap ingin ditunjuk, berharap ingin diberi bendera itu, jadi panglima perang. Dari sini keluar hukum bahwa berharap diberi jabatan boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh? Yang tidak boleh? Minta. Kan beda berharap dengan minta. Ya Rasul, tunjuk saya, insya Allah saya mampu. Itu haram. Kan jelas minta kan? La tas'alul imarah. Jangan kalian minta-minta jabatan. Dan jangan berikan jabatan kepada orang yang minta. Sistem demokrasi mana ada? Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden tanpa minta. Nggak mungkin kan? Pasti minta. Orang mendaftar kan minta. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu,
masih mending ya, ditunjuk oleh atasan. Gubernur-gubernur itu ditunjuk oleh presiden. Nggak minta kan, ditunjuk. Nah, itu halal. Adapun minta, pilih saya, coblos saya, insya Allah saya amanah, saya jujur, haram dalam Islam. Ya. Nah, sampai di situ, hampir seluruh sahabat berharap akan diberi bendera. Tiba-tiba Nabi nanya, siapa? Pernah dengar kisah ini? Tiba-tiba Nabi nengok kiri kanan, merasa yang dicari nggak ada. Lalu Nabi nanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Huwa yastaki ainaihi ya Rasulullah. Dia sakit kedua matanya ya Rasul. Ada seorang sahabat yang tahu. Kata Nabi, panggil. Lalu dipanggillah dan datanglah Ali bin Abi Thalib dengan kedua mata yang bengkak, merah, sakit mata yang luar biasa. Nabi langsung belum dengar kisah ini, meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Setelah diludahi oleh Nabi, langsung kempes, langsung hilang merahnya, bengkaknya, seolah Ali belum pernah sakit mata sebelumnya, langsung sembuh. Ya, pertanyaannya, apakah mengobati sakit mata dengan ludah itu sunnah? Nah, jawabnya tidak. Karena apa? Karena para sahabat tidak ada yang mengamalkan. Kalau itu sunnah, tentu para sahabat mengamalkan. Umar sakit mata diludahin nama Abu Bakar. Utsman sakit mata diludahin oleh Ali. Enggak ada riwayat begitu. Ya, maka ibu nggak usah main ludah-ludahan ya. Anaknya sakit diludahin dan seterusnya. Ini salah paham dengan hadis Nabi itu. Ini khususan Nabi. Dan ini bukan tibun nabawi. Kalau tibun nabawi boleh kita contoh. Beliau bersabda dengan madu, habatus sauda, bekam, itu tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Adapun mengobati sakit mata dengan ludah bukan tibun nabawi, tapi apa tadi? Mu'jizat. Tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita contoh. Ya. Dan betul ini perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi. Yahudi bertekuk lutut di perang Khaybar itu. Dan menyebarlah, tidak punya negeri, tidak punya tempat, ada yang ke sini, ke situ, ke sana. Itu perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi. Perang-perang lagi ya sekarang ini. Ya. Ketika gerakan Zionis mereka mendirikan negara di Palestina, itu baru ada perang lagi. Sebelumnya ribuan tahun, 1000 tahun lebih nggak ada perang kaum muslimin dengan Yahudi. Kaum muslimin dengan Nasara ada perang salib. Ya, luar biasa. Dari semenjak Yahudi dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar itu, Yahudi tidak punya kekuatan sedikit pun. Baru sekarang ini. Ya, mungkin sekitar 70-80 tahun terakhir ini kan. 1000 tahun lebih mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Satu lagi, ini mirip dengan Ali bin Abi Thalib, tapi ini Fatimah. Dan ada beberapa pelajaran dari kisah ini. Waktu itu Rasul sedang bersama para sahabat, salah satunya Imran bin Husain. Lihatkan hadis ini, Imran bin Husain. Tiba-tiba datang Fatimah. Dengan wajah pucat, kelihatan sakit, orang sakit pucat ya. Lalu Nabi meletakkan telapak tangan beliau yang mulia di dada Fatimah. Nggak lama, tiba-tiba wajah Fatimah memerah, tidak pucat lagi, sembuh.
Apakah ini bagian dari sunnah? Mengobati orang pucat dengan meletakkan tangan di dada? Jawabnya tidak. Tidak. Karena itu khususiyah Nabi. Dan terambil hukum dari sini bahwa Fatimah tidak pakai cadar. Kalau Fatimah pakai cadar, ya nggak mungkin kelihatan pucatnya. Masa pakai cadar kelihatan matanya doang dikit, tahu pucat atau tidak? Ya nggak tahu lah. Ini para sahabat tahu Imran bin Husain nggak mahram dengan Fatimah, nggak ada hubungan darah. Ya, tapi melihat wajah Fatimah. Nah, dari sini keluar hukum bahwa wajah seorang wanita bukan aurat. Boleh ditutup, boleh tidak. Bukannya nggak boleh ditutup, ya silakan. Menutup wajahnya, menghindarkan diri dari fitnah atau fitnah laki-laki, silakan. Tapi mengatakan wajib nanti dulu. Mosok Nabi membiarkan Fatimah tidak melaksanakan kewajiban? Mosok Nabi membiarkan Fatimah membuka aurat? Mustahil kan? Dari sini pendapat yang paling kuat adalah sadar tidak wajib. Dan mana mungkin wajib, justru disuruh membuka cadar ketika dua, sholat dan ihram, baik ihram haji atau umrah. Jadi selama pelaksanaan ibadah haji atau umrah, yang biasa pakai cadar harus dibuka. Termasuk sholat, yang biasa pakai cadar, kalau sholat dari takbir sampai salam harus dibuka. Masuk sholat malah membuka aurat, ya. Tahulah kita bahwa wajah wanita bukan aurat, boleh ditampakkan. Nabi tahu wajahnya ini, wajahnya itu, wanita-wanita sahabiah Nabi tahu. Kecuali istri-istri Nabi, khusus istri-istri Nabi wajib. Seluruh istri-istri Nabi wajib memakai cadar. Ini khususiyah lagi. Sama dengan khususiyah istri-istri Nabi ketika Nabi wafat, istri-istri Nabi, janda-janda Nabi tidak boleh nikah lagi. Dan kerugian besar seandainya nikah lagi. Seandainya boleh, kemudian nikah lagi, kerugian besar. Kenapa? Karena nanti di surga tidak akan bersama Rasulullah SAW. Kan wanita itu nanti di surga akan bersama suami terakhir. Maka jika suami ibu wafat dan ibu luar biasa di mata ibu, suami ibu ini luar biasa, laki-laki yang luar biasa, yang soleh, yang baik, kada. Kalau ibu ingin bersama suami nanti di surga, maka jangan nikah lagi. Kalau ibu nikah lagi, ya akan bersama suami kedua. Alhamdulillah kalau suaminya baik, soleh, pengertian dan seterusnya. Kalau tidak gimana? Kan rugi. Adapun laki-laki selain Nabi nggak mungkin sepadan dengan Nabi. Ya, seandainya diukur Nabi itu 1000, maka laki-laki terbaik mungkin nggak sampai 10 kali. Ya, kalau 1000 ke 900 kan masih agak dekat ya, atau 1000 ke 950 masih agak dekat ya. Mungkin Nabi 1000 ini mungkin nggak sampai 10, kan jauh sekali derajat kenabian dengan yang bukan Nabi. Apalagi beliau Nabi termulia, yang paling takwa, yang paling berilmu, yang paling soleh dan seterusnya. Tidak ada tandingannya. Maka rugi bagi istri-istri beliau kalau nikah lagi. Ya. Satu lagi. Setelah ini kita bersoal jawab ya. Barangkali akan ada yang perlu ditanyakan. Nabi pernah menyuruh Ibnu Abbas untuk memanggilkan siapa? Muawiyah
Muawiyah. Ibnu Abbas masih kecil kan? Ibnu Abbas kan ketika Nabi wafat itu umurnya 10 tahun. Mungkin hari itu 9 tahun atau 8 tahun. Nggak lama Ibnu Abbas balik lagi. Ya Rasul, Muawiyah sedang makan. Kata Nabi, suruh kemari. Ibnu Abbas pergi lagi, nggak lama balik lagi. Ya Rasul, Muawiyah masih makan. Kata Nabi, panggil lagi kemari. Mungkin beliau sedang ada perlu khusus penting ya. Ibnu Abbas pergi, balik lagi. Ya Rasul, masih makan. Rupanya Nabi sebagai manusia bukan malaikat, kesal ya. Lalu Nabi berdoa dengan doa buruk. Ya Allah, jangan kenyangkan perut Muawiyah. Doa buruk kan? Ibu tahu di kitab-kitab hadis, di Bukhari saya kira nggak ada ya, di Muslim, Abu Daud, Nasai, itu hadis ini dimasukkan ke dalam bab, judulnya apa? Keutamaan Muawiyah. Bingung kita, kan didoakan buruk oleh Nabi, kok keutamaan Muawiyah? Mestinya keburukan Muawiyah dong. Nah, ini kekhususan Nabi ya. Jadi rupanya Nabi sudah membuat perjanjian dengan Allah. Nabi sudah memohon kepada Allah, ya Allah, aku manusia bukan malaikat, aku punya perasaan. Sekali waktu tentu aku ada rasa emosi, kesal. Jika aku emosi, kesal dengan seorang muslim di zaman Nabi, berarti seorang muslim di zaman Nabi pasti sahabat ya. Jika aku satu ketika merasa kesal keki dengan sahabat, lalu aku mencaci, memaki, mengeluarkan kata buruk, mendoakan buruk, maka gantilah dengan kebaikan. Dan permohonan Nabi ini sudah dikabulkan oleh Allah. Maka setiap kali Nabi mencaci, memaki, mendoakan buruk dengan sahabat, maka Allah langsung rubah menjadi kebaikan. Nggak ada manusia seperti ini, nggak ada ya. Mendoakan buruk dirubah jadi kebaikan, dan itu permintaan beliau. Jaga-jaga kalau beliau keceplosan, namanya juga manusia bukan malaikat, dan itu terjadi ya. Oleh karena itu, pernah satu ketika Nabi ngobrol bertiga. Ada Aisyah di situ, pas di giliran rumah Aisyah. Aisyah nggak tahu ngobrolin apa. Tiba-tiba Nabi marah. Lalu dua orang ini diusir, entah ngomong apa ya, mungkin Arab Badui. Aisyah tersenyum dengan mengatakan, aku melihat kebaikan besar sedang tertuju kepada dua orang ini. Kan kita nanya, kebaikan gimana? Kan dicaci maki Nabi, diusir Nabi. Nabi kesal, kok kebaikan? Nah, Aisyah tahu perjanjian Nabi tadi, doa Nabi tadi, bahwa setiap kali Nabi kesal, marah, keki dengan sahabat, lalu mengucapkan kalimat buruk, mendoakan buruk, Allah langsung rubah menjadi kebaikan. Tapi orang kafir enggak. Kalau beliau mendoakan buruk orang kafir, ya betul-betul buruk. Seperti beliau doakan buruk kepada Kisra, ya, bukan Heraklius, Kisra, Parsi, pemimpin Parsi, karena menyobek-nyobek surat Nabi. Karena dia menyobek-nyobek suratku, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaannya. Famazzik kullal mumazzaq, sobek-sobeklah, dan betul ya, nggak sampai 10 tahun sobek, betul-betul sobek, hancur Parsi. Sampai hari ini nggak ada lagi ya. Parsi udah nggak ada kan, beda dengan Romawi, sampai hari ini masih ada walaupun sama-sama kafir ya. Itu saja, silakan, barangkali ada yang akan ditanyakan.